Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose. Jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi. Supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Satu anugerah luar biasa kita kembali untuk beribadah hari ini, amin. Karena dia Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi setiap kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Telah kami lalui setengah tahun ini Tuhan. Dan kami melihat penyertaan-Mu sempurna buat setiap hidup kami. Kami percaya juga Tuhan, tahun-tahun ke depan Engkau akan tetap terus menyertai setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang setiap hidup kami. Engkau yang mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian hormat kami.
Terima kasih Tuhan. Layakan kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah hidup kami, Allah di hidupku, tiada, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap kami sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kau Allah di hidup kami, Allah di hidup. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah sekalipun segalanya alam dunia. Semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap selamanya, selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Kau tetap Raja, Kau tetap Raja. Mari bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau tetap Tuhan, Kau tetap Raja kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berseru Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Kau Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami berserah berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati juga bangsa negara kami Tuhan. Kota kami Jakarta pagi hari ini. Kami lepaskan shalom Tuhan buat kota kami Jakarta. Buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu buat bangsa negeri kami Tuhan. Dipulihkan segala sesuatu Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan hikmat untuk para pemimpin kami Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan Kau curahkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada pembalikan keadaan Tuhan berbangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan roh persatuan Tuhan. Kami lepaskan ketertiban, keamanan. Kami lepaskan pemulihan Tuhan di atas segala sesuatu Tuhan. Segala bidang yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Kau lebih lagi. Karena Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari warga kerajaan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Allah kita di antara setiap kita memberikan kita kemenangan. Haleluya. Come on.
sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari wanita saja katakan sama-sama. Tuhan Allahmu. Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Mari pria katakan, Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Sama-sama, come on. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah karena siapa? Karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on. Kau gunung batu kami Tuhan, kota benteng kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih sedang tak pergi dariku. Yang percaya katakan yeay. Haleluya. Mari kita lagi sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, kaulah menara dan kota
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berantamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi dari hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi lari. Kasih setiamu tak pergi. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Penderitaankah, aniayakah, atau apapun Tuhan. Tak ada yang bisa Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu kasih yang kekal, yang mengatasi segala sesuatu Tuhan. Kau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan sendiri buat setiap kami. Bukan dengan emas maupun perak, tapi dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the roads with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness
carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs me on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my head. I lift my head. I bring my soul. All of my days, all of my right, all of my wrong. I over my life, here and me to the one thing true. Jesus, it is you. Ini doa kami Tuhan. I lift my head, I lift my head. I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrong. I over my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. Mari mengangkat tangan kami Tuhan. I lift my head. We bring our soul. I bring my soul. All of my days, Lord. All of my days. All of my right. All of my wrong. I over my life, over my life, here and beyond, here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Bapak, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sudah menyertai kami hari lepas hari.
Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kehadiran-Mu Kau nyatakan terus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, mari nyatakan firman-Mu buat kami. Ya, setiap kami boleh dibangun, dikuatkan ya Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami, seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami berkati firman-Mu, Engkau hadir dan menyatakan isi hati-Mu buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur. Amin, 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 amin. Shalom warga kerajaan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat semuanya, sama seperti jiwa kita, sehat-sehat. Saya berdoa supaya kita tidak pernah berhenti untuk terus bersukacita dan bersyukur sampai hari ini. Sudah beberapa bulan ini kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Saya berdoa supaya Tuhan terus menyatakan mujizat demi mujizatnya dalam kehidupan kita. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya atas kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini buat kita. Saya berdoa supaya setiap kita boleh dibangun, dikuatkan. Itu kerinduan kita semuanya supaya sampai hari ini kita boleh kuat dan semakin kuat tentunya. Pada bulan ini kita memasuki tema Empower. Saya pikir ini tema tidak kebetulan kita memasuki bulan ini dan tema ini boleh ada. Arti dari empower adalah to give official authority or legal power to, yaitu pemberian wewenang, pemberian delegasi wewenang, kuasa, memberdayakan seseorang. Saya percaya Tuhan juga mau di tengah-tengah keluarga kita, hal ini boleh dikerjakan antara orang tua kepada anak, pimpinan kepada seluruh anak buah yang dipimpin. Bahkan di dalam pelayanan juga, supaya kita mendelegasikan kuasa, wewenang kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ini kita mesti terus kerjakan. Bapak Ibu, hal yang terpenting di dalam pendelegasian ini adalah memberikan dukungan kepada orang-orang yang kita percayai. Orang tua kepada anak. Orang tua memberi dukungan penuh kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada bapak-bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Saya tahu hal yang terpenting dalam kerjasama empower ini adalah dukungan. Saya tahu dukungan ini punya kuasa hebat. Apalagi di tengah-tengah kondisi kita yang sekarang ini. Kita memerlukan dukungan, kita memerlukan support. Ya. Dan saya percaya setiap kita membutuhkan itu. Dan ini yang menjadi pesan bagi hari ini yang saya ingin sampaikan. Supaya setiap kita menjadi orang-orang yang nantinya dipakai Tuhan. Untuk bisa menguatkan begitu banyak orang. Yang kita tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak orang yang sudah mungkin merasa lelah, merasa capek dan sebagainya. Saya ingin membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah
kanan tahta Allah. Di ayat yang pertama jelas dikatakan bahwa kehidupan kita itu Tuhan gambarkan sebagai perlombaan. Kita harus memandang kehidupan ini seperti kata firman ini, bahwa ada perlombaan iman yang kita harus hadapi. Ada pertandingan iman di dalam kehidupan ini yang kita harus lalui, saudara. Dan Alkitab sudah jelas katakan, perlombaan yang diwajibkan bagi kita, bagi setiap kita, masing-masing pribadi kita, punya perlombaan masing-masing selama kita masih ada di muka bumi ini. Kalau kita punya sudut pandang ini dalam kehidupan kita, ini mestinya menjadi kekuatan buat kita. Tepat seperti apa yang kita alami hari-hari ini, bulan-bulan ini dan terus ke depan. Itu adalah perlombaan iman yang kita lalui. Itu adalah pertandingan iman yang kita lalui. Di dalam perlombaan ini, bukan perlombaan yang jarak pendek. Ini diumpamakan di Alkitab itu seperti lari maraton, saudara. Lari jarak jauh. Bukan lari cepat 100 meter atau 200 meter. Tapi ini lari jarak jauh, lari maraton. Saya ngerti banget bahwa tidak mudah. Persiapannya juga tidak mudah untuk orang mempersiapkan untuk lari maraton, lari jarak jauh. Dan inilah yang kita harus pahami dalam kehidupan setiap kita. Bahwa kekristenan itu adalah satu perjalanan seperti orang berlomba jarak jauh selama kita di muka bumi ini. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengikuti perlombaan, dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia harus punya stamina yang harusnya cukup baik. Tapi meskipun stamina kita cukup baik pun, namanya orang berlomba, saudara. Pasti suatu saat dia akan mengalami namanya kelelahan. Itu pasti, dan itu saya pikir hal yang wajar ya. Setiap kita kalau kita berlomba, kita lari pun suatu hari kita akan kelelahan. Di musim pandemi ini kan banyak kita mau tidak mau sekarang rajin olahraga. Salah satunya banyak orang sekarang ya ada yang bersepeda, ada yang jogging. Setiap apapun yang kita kerjakan, olahraga apapun, ada waktunya memang kita kelelahan. Dan sama saudara, gambaran ini dalam kehidupan kekristenan kita. Ada kalanya kita juga bisa merasa lelah di dalam kehidupan ini. Ini gambaran yang tepat seperti apa yang kita alami. Selama musim pandemi sampai hari ini, beberapa bulan ini kita lalui. Saya tahu mungkin ada di antara kita juga mengalami kelelahan demi kelelahan. Kelelahan secara roh gitu. Kita mungkin sudah capek di dalam spirit kita. Kita mungkin mulai sudah malas lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan sudah mulai renggang. Ini tanda-tanda kita lelah secara rohani. Kegairahan kita dengan Tuhan mulai menurun. Mungkin karena tekanan demi tekanan. Seperti orang berlomba lari. Pasti ada tekanan demi tekanan. Dan saya menyadari itu bahwa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami kelelahan secara roh. Dan kita bisa mengalami kelelahan juga secara jiwa kita. Dan itu yang terjadi hari-hari ini dan ke depan. Ada begitu banyak orang mengalami kelelahan secara jiwa. Karena tekanan demi tekanan yang begitu besar yang dihadapi. Saya tahu bahwa ada banyak keterbatasan di dalam kehidupan kita. Karena demi tekanan yang kita lalui. Banyak harapan-harapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Persoalan keuangan, persoalan keluarga, pekerjaan, bisnis. Itu membuat kita bisa lelah secara jiwa. Dan itu akibatnya juga nantinya kepada tubuh. Kelelahan secara tubuh. Yang dinamakan dengan psikosomatis tentunya. Penyakit-penyakit muncul dalam tubuh kita karena gangguan dari kejiwaan kita. Gangguan kejiwaan ini karena stres. Stres lama-lama bisa depresi. Karena kekhawatiran demi kekhawatiran yang berlebihan. Karena kecemasan demi kecemasan yang berlebihan. Inilah yang terjadi kalau kita berlomba. Namanya kelelahan. Saya pikir itu hal yang wajar. Tapi kita harus tangani itu. Seorang pelari dia tahu. Dia harus ngerti bagaimana dia
bisa terus move on di tengah-tengah kelelahan sampai dia garis finish selesai. Saya sampai hari ini masih menyukai sepak bola. Ya. Dulunya masih sering, sekarang memang tidak terlalu banyak, tapi saya masih suka nonton sepak bola. Seorang pemain bisa menang, itu juga pengaruh dari pelatihnya hebat. Juga karena pemainnya juga hebat. Tapi kita tidak boleh lupa juga, yang membuat pemain itu bergairah tetap semangat, yaitu karena ada supporternya. Dan kadang-kadang kita lupakan itu. Dampak besar kekuatan dari supporter. Ya. Kalau saudara suka bulu tangkis juga, kita lihat begitu banyak supporter. Itu yang membuat pemain kadang-kadang sudah capek, sudah lelah. Ya, mungkin main sudah rubber set, itu capek memang. Ya. Tetapi karena supporter yang hebat itu, dia bisa mendukung, dia memberi perkataan-perkataan yang membangun, memotivasi. Itu yang membuat semangat kembali seorang pemain. Secara spiritual juga seperti itu. Kita juga butuh orang-orang di sekeliling kita yang mensupport kita. Di tengah-tengah rasa lelah yang kita hadapi hari-hari ini. Karena kondisi, karena musim ini. Kita perlu orang-orang yang mesti mensupport kita. Makanya kita harus terhisap di dalam satu pergaulan, di satu komunitas yang bisa mensupport kita. Dan tentunya secara pribadi kita menjadi orang-orang yang bisa mensupport banyak orang. Di dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tentunya kita juga menjadi support buat semua keluarga. Seperti pemain tadi, meskipun dia lelah, dia bisa bangkit kembali. Karena ada begitu banyak supporter. Wow, itu membangkitkan kembali motivasi kita. Dan tadi dikatakan di dalam kitab Ibrani, ada saksi yang mengelilingi kita, saudara. Itulah yang mensupport kita secara spiritual. Yaitu orang-orang, hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang sudah menyelesaikan garis akhir. Dia mengelilingi kita, bukan cuma nonton. Saya pikir, saya membayangkan, hamba-hamba Tuhan ini semuanya yang sudah mengakhiri hidup mereka, garis akhir sampai finish pertandingan mereka. Dan saya ingin membacakan dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-11, supaya kita tahu keadaan mereka yang sesungguhnya. Ibrani 11 ayat yang ke-32. Inilah saksi-saksi yang Alkitab tadi katakan yang mengelilingi kita ini. Ayat 32 dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ini adalah saksi-saksi di dalam Alkitab yang sudah mengakhiri sampai akhir garis finish pertandingan yang mereka harus lalui. Ayat 33 dikatakan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36, ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37 dikatakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Saudara, inilah saksi-saksi yang Alkitab tadi katakan mengelilingi kita.
Inilah saya katakan supporter kita secara spiritual di alam roh. Ini mereka adalah hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang sudah menyelesaikan pertandingan mereka sampai garis akhir. Kita tahu bagaimana mereka waktu mereka berlomba di atas muka bumi. Bahkan ada mereka yang kekurangan, mereka menderita kesesakan, ada yang disiksa dan macam-macam, saudara. Makanya mereka menjadi saksi yang mensupport kita. Sepertinya saya bisa membayangkan mereka berkata kepada kita yang lagi bertanding ini di muka bumi. Kita ini yang lagi mengalami kesesakan mungkin, tekanan demi tekanan waktu kita bertanding di atas muka bumi ini. Pertandingan iman yang kita lalui. Saya bisa membayangkan mereka ini bisa berkata kepada kita. Mereka mensupport kita. Hey, come on. Ayo, jalan terus. Kami ini loh. Kami sudah selesaikan pertandingan yang kami harus lalui. Kami juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Kami pernah mengalami kesesakan. Kami mengalami siksaan, tekanan yang begitu hebat. Tapi kami menang bersama Yesus Tuhan. Kami bisa lalui itu dengan berkemenangan. Saksi-saksi itu supporter. Secara atmosfer rohani itu yang membangun kita. Dan itu menguatkan kita yang kita masih berlomba sampai hari ini. Kita mungkin hidup dalam kesesakan yang saya katakan. Lelah secara roh, lelah secara jiwa kita. Tapi ayo kita memandang kembali bahwa ada banyak saksi-saksi di dalam Alkitab yang mengelilingi kita. Yang sudah menyelesaikan sampai garis finish bersama dengan Yesus Tuhan. Makanya ayat yang Ibrani 12 ayat kedua tadi dikatakan, marilah mata kita ini tertuju kepada Yesus Tuhan. Kita tidak usah memandang yang lain. Yesus juga menyelesaikan tugasnya sampai finish di atas kayu salib. Dan dia berkata itu finish, selesai. Dan dia mengalami kesesakan bahkan lebih ngeri dari apa yang kita alami hari-hari ini. Dia juga stres. Bahkan Alkitab ngomong dia sampai berdarah. Tetesan keringatnya itu. Karena tekanan stressful itu dia. Tapi dia lalui. Tuhan kita melalui semuanya. Dia ngerti. Oleh sebab itu ayo. Kita yang hari-hari ini terus mengalami mungkin kelelahan demi kelelahan itu. Mari kita bangkitkan roh kita bersama-sama. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Mari kita memandang Yesus Tuhan. Karena dia sumber kekuatan kita. Wow. Alkitab sendiri berkata ada orang-orang yang mensupport kita secara spiritual. Tetapi kita yang di bumi ini, mari kita juga terlibat menjadi orang-orang yang menjadi support system bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi supporter juga, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menguatkan, membangun, memotivasi. Begitu banyak orang di sekeliling kita, orang tua kepada anak, orang tua kepada pasangan suami dan istri, kita saling menguatkan. Dan di dalam komunitas pun, mari izinkan Tuhan memakai kita. Perkataan kita untuk membangun, untuk memotivasi. Selama kita di bumi ini, kita akan terus berlomba dalam iman kita. Saya ngerti gambaran tadi. Ini gambaran yang saya pikir tepat menggambarkan apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi kita harus jalan terus. Kita harus menguatkan terus sampai garis akhir. Haleluya. Saya memotivasi kita semuanya untuk kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mensupport, menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Karena Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana kita bisa mensupport, menguatkan dengan perkataan kita. Hal yang sederhana tapi punya pengaruh kuat. Saudara jangan remehkan perkataan. Perkataan itu powerful. Saya membaca satu artikel
bahwa dikatakan perkataan kita itu seperti senjata, saudara. Senjata itu bisa merusak, senjata itu bisa menghancurkan. Perkataan juga seperti itu kalau kita tidak jaga. Bisa merusak potensi begitu banyak orang. Orang tua kalau dia berkata salah kepada anak, potensi anak kita bisa dihancurkan dengan perkataan orang tua. Bahkan lingkungan teman-teman kita di dalam komunitas, iman bisa dihancurkan, potensi bisa dihancurkan dengan perkataan kita, termasuk pasangan. Nah, kita sudah mendengar bagaimana karena pandemi ini, hubungan suami istri makin renggang, KDRT makin tinggi, bahkan perceraian makin tinggi. Bahkan tingkat bunuh diri makin tinggi karena tekanan. Salah satu penyebab dari semua KDRT, perceraian, kekerasan demi kekerasan adalah perkataan. Dan Alkitab sudah tulis ngajar kita, ayo pakai perkataan kita itu untuk membangun. Sebab perkataan kita ini powerful, punya kuasa hebat. Kita pakai perkataan kita bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, tapi sebaliknya dia untuk menyembuhkan, menguatkan. Saya tahu orang-orang sekeliling kita yang lelah secara jiwa, secara fisik, bahkan secara spiritual. Lewat perkataan kita mereka boleh dibangun kembali, mereka boleh dikuatkan kembali, mereka boleh dibangkitkan kembali. Itulah peran kita, itulah fungsi setiap kita. Dan saya motivasi buat setiap kita, ayo hati-hati betul apa yang keluar dari mulut kita. Sebab itu punya kuasa, kata firman. Saya teringat, saya membaca satu renungan. Di situ diceritakan satu kisah nyata. Ada seorang dokter ahli jantung yang sedang mengoperasi pasien. Dan dia perbaiki jantungnya, saudara, dari pasien ini. Seorang ibu, jantung dari seorang ibu ini dia perbaiki. Setelah diperbaiki, jantungnya diletakkan kembali, ditaruh kembali di tempatnya. Dan dia operasinya cukup sudah sempurna, saudara. Setelah diletakkan kembali pada tempatnya jantungnya, rupanya jantung ini tidak mau berdetak, saudara. Ini kisah nyata. Jantungnya tidak mau berfungsi lagi, dia tidak mau berdetak. Dan dokter ini berusaha dengan secara kedokteran untuk supaya jantung ini berdetak kembali. Dia berusaha, tapi jantung ini tidak mau berdetak. Padahal dia sudah perbaiki secara bagus, baik. Kemudian dokter ahli jantung ini akhirnya dia duduk di sebelah pasien seorang ibu ini yang nggak sadarkan diri. Dan dia berkata kepada ibu ini, "Ibu, saya adalah dokter ahli jantung, bedah jantung yang mengoperasi jantung ibu. Operasi ini sudah berjalan dengan baik, ibu. Tapi jantung ibu belum mau berdetak. Ibu, sekarang ibu katakan kepada jantung ibu, katakan kepada jantung ibu, jantung berdetaklah kembali. Ibu katakan kepada jantung ibu sendiri, katakan jantungku berdetaklah kembali." Dan akhirnya jantung itu berdetak kembali. Waktu saya membaca ini, Tuhan ingatkan ini adalah kuasa perkataan. Perkataan kita bisa menyembuhkan jantung yang secara manusia mungkin tidak mungkin berdetak. Tapi karena perkataan ibunya sendiri, dia berkata sendiri dalam hatinya. Dia katakan jantung berdetak dan berdetak kembali. Wow. Dan saya percaya Tuhan juga mau memakai kita. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, di tengah-tengah banyak orang capek, lelah secara jiwa, secara spirit. Tuhan mau memakai setiap kita bersama-sama. Ayo kita menjadi bagian dari orang-orang yang menguatkan begitu banyak orang. Orang-orang makin disegarkan. Orang-orang alami kesembuhan dari apa yang kita katakan.
Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin membaca di dalam Amsal 12 ayat 25. Dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal berkata perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa membawa sukacita begitu banyak orang. Sebab sukacita itu kekuatan kita. Tetapi Amsal 15 ayat yang pertama juga berkata begini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang sama bisa menggembirakan banyak orang. Tapi perkataan yang sama bisa membangkitkan kemarahan orang. Saya pikir kita tidak boleh menjadi bagian yang kedua. Kita menjadi bagian yang pertama, orang-orang yang dipakai Tuhan. Lewat perkataan kita untuk menggembirakan banyak orang. Membuat orang bersukacita. Membuat orang dibangkitkan kembali imannya. Dibangkitkan kembali persekutuannya dengan Tuhan. Dibangkitkan kembali jiwanya. Makanya Mazmur Daud juga berkata, Daud pernah berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, kenapa engkau gelisah dalam diriku? Bersyukur. Dia berkata kepada dirinya, dia berkata kepada jiwanya. Karena firman memang benar. Perkataan kita punya power, punya kuasa. Seperti ibu tadi berkata kepada jantungnya dan jantungnya berdetak kembali. Dan Daud juga berkata kepada jiwanya, kenapa engkau gelisah? Bersyukur kepada Tuhan. Dan jiwanya dibangkitkan kembali. Lalu hari-hari ini engkau juga mengalami kegelisahan di dalam jiwa ini. Engkau mengalami kelelahan. Berkata kepada jiwamu, bersyukur kepada Tuhan dan berharap kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita pandang kepada Yesus Tuhan. Ayo kita pandang kepada pribadinya Dia. Dia pemimpin. Dia juga yang melatih kita. Iman kita makin hari makin kuat dan semakin kuat. Jadi apa yang saya ingin sampaikan buat kita? Ayo bersama-sama termasuk diri saya. Ayo kita jadikan hidup kita menjadi bagian dari support system. Di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam tempat kerja kita. Dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi support system itu. Dengan perkataan kita. Ayo jagai betul apa yang kita katakan. Saya berdoa, lewat perkataan firman ini juga. Tidak ada seorang pun yang lelah. Tidak ada seorang pun yang lemah. Semuanya boleh dibangkitkan kembali. Semuanya boleh dikuatkan kembali. Dan bersukacita. Jadi ayo kita pandang kepada Tuhan kita. Dan kita mau belajar dikuatkan kembali. Ada banyak saksi-saksi sekali lagi. Yang sudah melalui pertandingan itu. Dan dia berkemenangan. Ya. Dan itu menguatkan kita. Bersama dengan Yesus Tuhan. Kita lakukan hal-hal yang luar biasa di depan. Saya berdoa supaya kekuatan Tuhan turun atas kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, di tempat di mana kita ada sambat ini. Tuhan yang tahu kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kelelahan. Secara spirit, jiwa kita. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan kita. Kalau engkau merasa dirimu lelah hari-hari ini, engkau perlu kekuatan yang baru. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Di mana kita berada saat ini, Tuhan juga hadir. Mari angkat kedua tanganmu berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Katakan jujur kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Beri kekuatan yang baru ya Tuhan buat kami. Tuhan Kau ngerti kami, Kau ngerti keadaan kami, seluruh umat-Mu ya Tuhan.
Kalau mereka mengalami kelelahan secara roh mereka, bangkitkan kembali ya Tuhan. Jiwa mereka juga Tuhan, kuatkan kembali, beri sukacita. Mari Roh Kudus, Kau mulai menjamah seluruh umat-Mu. Engkau mulai menjamah mereka ya Tuhan. Dan Engkau memberi kekuatan yang baru, kesegaran yang datang daripada-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan, buat sehat kembali ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau terus bekerja untuk melawat setiap pribadi umat-Mu. Engkau mengangkat semua rasa lelah kami ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan, kesegaran yang baru, sukacita yang datang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak ada seorang pun yang lemah. Semuanya memberi kekuatan yang baru. Ke depan mereka semakin kuat dan semakin kuat ya Tuhan. Bapakku bersyukur. Kami akan lalui perlombaan ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah menyelesaikan pertandingan demi pertandingan yang Kau lalui Tuhan selama di atas muka bumi ini. Sampai di atas kayu salib. Dan kami akan terus memandang kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sumber kehidupan dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Persiapkan roti, persiapkan anggur di rumah masing-masing. Kita naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya berkonfirmasi.
Yesus dia pemimpin kita. Dia yang melatih iman kita terus. Melalui musim ini, kita akan terus diajar untuk terus menguatkan iman kita. Berkatakan perkataan firman dalam hidupmu. Ingat perkataan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu. Kalau ada tubuh kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat bukti kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk seluruh jemaat-Mu. Biar mereka terus mengalami pribadi-Mu hari-hari yang terus mereka akan lalui. Mereka akan melihat pembelaan Tuhan. Mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Penyediaan Tuhan yang sempurna. Peninggian Tuhan atas umat-Mu yang bergantung dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Umat-Mu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang dibuat berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di rumah kita masing-masing. Sambil menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sambil menaikkan korban pujian kita kepada Dia. Katakan Tuhan terima kasih. Oh ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah sumber sukacita kami. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa syukur kami. Ini ya Tuhan.
terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Saat ini surga terbuka atasmu. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan atas umat-Mu, atas keluarga demi keluarga. Karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati usaha, berkati bisnis, pekerjaan umat-Mu. Tuhan, berkati dari berkat yang datang daripada Tuhan. Kau nyatakan mujizat demi mujizat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah usaha pekerjaan umat-Mu. Di tengah-tengah padang gurun Kau sanggup Tuhan, sumber-sumber air dimunculkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati anak-anak cucu-cucu umat-Mu dengan takut akan Tuhan. Saat ini berkat sukacita, damai sejahtera dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Menyertai umat-Mu, memenuhi mereka, menjagai mereka. Buat mereka sehat senantiasa dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Berkat ini turun atas-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Yes.